Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alisha Disitasari dari kelas 8B, nomor urut absen 4. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Selamat menonton. Tentukan benda-benda tersebut termasuk unsur, senyawa, atau campuran dan isikan ke dalam tabel berikut ini. Kita lihat dulu di samping tabel ada beberapa benda, yaitu emas, es teh, es campur, perhiasan emas, gula, tembaga, dan air. Di tabel yang udah aku isi, emas termasuk unsur karena terdiri dari satu jenis atom dan tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Es teh, es campur, dan perhiasan emas termasuk ke dalam campuran karena tersusun dari dua atau lebih zat yang tidak bergabung secara kimia, melainkan hanya bercampur secara fisik. Gula termasuk ke dalam senyawa karena tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terikat secara kimia dalam perbandingan tetap. Tembaga termasuk ke dalam unsur karena hanya terdiri dari satu jenis atom. Dan yang terakhir ada air. Air termasuk ke dalam senyawa karena terbentuk dari dua unsur, hidrogen dan oksigen, yang bergabung secara kimia dalam perbandingan tetap. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Setiap unsur terdiri dari satu jenis atom. Karena unsur hanya tersusun dari satu jenis atom, maka ia tidak bisa dipecah lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui proses kimia biasa. Unsur juga punya 3 macam loh, yaitu unsur logam, unsur semi logam metaloid, dan unsur non-logam. Apa perbedaan dari ketiga tersebut? Unsur logam adalah unsur yang umumnya bersifat mengkilap, dapat menghantarkan panas dan listrik, serta dapat ditempa dan dibentuk. Contoh dari unsur logam adalah tembaga, besi, emas, dan aluminium. Unsur semi logam metaloid adalah unsur yang memiliki sifat campuran antara logam dan non-logam. Biasanya bersifat semikonduktor dan digunakan dalam industri elektronik. Contoh dari unsur semi logam metaloid itu ada silikon, arsen, dan boron. Dan yang terakhir ada unsur non-logam. Unsur non-logam adalah unsur yang umumnya tidak mengkilap, tidak mudah menghantarkan listrik maupun panas dengan baik, dan mudah rapuh jika padat. Unsur ini biasanya terdapat dalam bentuk gas padatan rapuh. Contoh dari unsur non-logam adalah oksigen, karbon, nitrogen, dan sulfur. Tuliskan contoh nama unsur dalam bahasa Indonesia dan Latin beserta lambang unsur. Di tabel, aku udah isi beberapa nama unsur, nama Latin unsur, dan lambang unsurnya. Aku bacain ya. Emas, nama Latin unsurnya aurum, lambang unsurnya Au. Besi, nama Latin unsurnya ferrum, lambang unsurnya Fe. Tembaga, nama Latinnya cuprum, lambang unsurnya Cu. Perak, nama latinnya argentum, lambang unsurnya Ag. Timah, nama latinnya stannum, lambang unsurnya Sn. Raksa atau air raksa, nama latinnya hydrargyrum, lambang unsurnya Hg. Kalium, nama latinnya kalium, lambang unsurnya K. Natrium, nama latinnya natrium, lambang unsurnya Na. Karbon, nama latinnya karbo, lambang unsurnya C. Dan yang terakhir oksigen, nama latinnya oxygenium, lambang unsurnya O. Apa yang kita ketahui tentang senyawa? Senyawa adalah zat yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dengan perbandingan tertentu dan dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Sebutkan 3 contoh senyawa beserta unsur penyusunnya dan tuliskan pada tabel berikut ini. Di sini aku kasih lebih dari 3 contoh, jadi nggak apa-apa ya. Air, unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen. Garam dapur, unsur penyusunnya natrium dan klorin. Karbon dioksida, unsur penyusunnya karbon dan oksigen. Gula, unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan yang terakhir ada amonia, unsur penyusunnya nitrogen dan hidrogen. Apa yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat yang tidak mengalami reaksi kimia
dan masih mempertahankan sifat asal zat penyusunnya. Di dalam campuran, zat-zat yang tergabung tidak saling bereaksi secara kimia, sehingga masing-masing zat masih memiliki sifatnya sendiri. Jelaskan perbedaan campuran homogen dan heterogen beserta contohnya. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, terlihat seperti satu zat tunggal. Contoh dari campuran homogen itu adalah larutan gula, air garam, dan udara. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang zat penyusunnya masih dapat dibedakan, terlihat seperti dua atau lebih zat. Contoh dari campuran heterogen ada air minyak, campuran pasir dan air, sereal, dan susu. Lengkapilah tabel perbedaan unsur, senyawa, dan campuran berikut ini. Unsur itu termasuk zat tunggal, tidak dapat diuraikan, dan terdiri atas satu jenis atom. Senyawa termasuk ke dalam zat tunggal juga seperti unsur, tetapi dapat diuraikan dan terdiri dari dua atau lebih unsur. Dan yang terakhir campuran. Campuran adalah campuran dari beberapa zat, tidak dapat diuraikan, terdiri dari dua atau lebih zat, dan perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Isilah bagan klasifikasi materi berikut dengan tepat. Di bagan tersebut ada dua materi, yaitu materi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur memiliki tiga macam, yaitu logam, semilogam metaloid, dan non-logam. Dan materi yang kedua ada campuran. Campuran juga dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Saya akhiri presentasi ini. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan didengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.